Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Nggih. Jadi aktivitas Itiang sebagai pemangku di masyarakat juga adalah banyak aktivitas. Banyak ya. aktivitas. Iya. Baik. Niki berarti Pak Ketut merupakan orang yang sibuk ya berarti Iya, ya. astungkara, Selain gitu. sebagai bekerja di kantor, Niki sebagai PNS juga ada kesibukan di sosial masyarakat kan. Ya, masih dipercaya oleh masyarakat untuk Astenggara. menyelesaikan napi wasana upacara adat. Nggih, berarti ngatur waktunya aman dong Niki Pak nggih. Astungkara, jadi kita bisa mengatur kalau kait dengan kantor, kita bisa koordinasi dengan staf atau pimpinan sehingga bagaimana pekerjaan antara di kantor dengan di rumah supaya bisa berjalan mengiringi waktu sesuai dengan harapan semua lancar. Baik, betul. Jadi mengatur waktu, manajemen waktunya luar biasa. Berarti harus diatur dengan sebaik mungkin. Baik, sukses semua Pak Netra. Lalu Tiang beralih, Pak Made kesibukannya karena seorang dalang pasti juga sibuk ya. Buktinya Pak Ketut juga dalang sibuk banget Niki. Apa kesibukan sehari-harinya Pak Made? Terima kasih. Jadi kesibukan sehari-hari yang pertama di rumah sebagai kepala rumah tangga. Yang kedua saya mempunyai ya bisnis kecil-kecilan sama istri. Ya belajarlah dari sisi ekonomi. Di masyarakat, di lingkungan diberikan tugas oleh masyarakat sebagai klien adat di Banjarkedaton dan sekaligus menjadi ketua yayasan Dana Bakti Luhur Banjarkedaton itu di masyarakat. Baik. Yang berikutnya adalah di tempat kerja. Saya bekerja di Krishna Oleh-oleh khas Bali sebagai HR manager.
Oke. Ya, itu sementara Astungkare masih ada kesibukan lah. Tapi yang salut dengan Jero Mangku, kesibukannya juga luar biasa. Luar biasa. Panutan generasi muda. Panutan, dan Bapak berdua juga merupakan panutan tiang nih. Jadi di sosial masyarakat banyak kegiatan, bekerja juga tetap jalan. Iya. Apalagi memegang tugas sebagai manajer, atasan gitu ya. Berarti harus intens sekali dong Pak ke kantor ya. Tantangannya yang luar biasa. Tantangan luar biasa, tapi harus tetap berjalan ya Pak ya. Betul, betul. Oke, terus juga kalau Pak Ketut kan di Dinas Kebudayaan ya, pasti ini ngobrolnya soal budaya. Bahkan tadi pemirsa RRI dan juga pendengar RRI ya, tadi Pak Ketut bilang sebelum ke sini ternyata ada kesibukan dulu, ada rekaman lain ya. Berarti saking sibuknya karena membahas soal budaya. Lalu budaya kali ini kita bahas soal wayang. Sebenarnya apa sih definisi wayang Niki Pak Ketut? Yang penasaran juga ya secara umumnya Niki. Ini kalau definisi wayang, kalau versinya kita di Bali itu wayang itu adalah sebagai bayangan. Jadi bayangan hidup kita di dunia ini. Jadi wayang itu berasal dari kata bayangan. Jadi bayangan. Jadi bayangan-bayangan itu yang merupakan nanti siklus kehidupan kita di bumi ini, di Mercapada. Ya, sehingga itu sebagai lawat, sebagai apakah itu nanti sebagai motivasi, momentum kita untuk menjalankan kehidupan itu, karena tidak terlepas tadi ruo bineda, jadi ada benar, ada salah, jadi ada yang iri hati, ada yang suka, ada yang tidak. Jadi semuanya itu akan diimplementasikan di dalam pementasan wayang itu, sehingga wayang itulah bayang-bayang daripada kehidupan kita di dunia ini, seperti itu. Jadi ada juga versi lain yang mengatakan bahwa wayang itu berasal dari kata mahyang. Mahyang itu artinya menuju kehidupan yang spiritual. Jadi menuju ke roh-roh, artinya adalah kehidupan kita menuju kepada Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi gitu. Baik, bayang-bayang kehidupan begitu ya Bapak. Berarti Niki juga karena itu secara umumnya, lalu apa kaitannya dengan budaya orang Bali atau agama Hindu ya? Karena Niki kan juga dalam upacara pasti ada pementasan wayang Niki ya Pak Ketut, tidak terlepas. Kemudian bagaimana berkaitan erat Niki dengan budaya Bali Pak? Ya, jadi kita sebagai pelaku juga sebagai seorang dalang sering juga diuntap atau diulemen oleh sang Anwe Karya pada tingkatan karya yang biasanya karyanya besar atau utama. Jadi kita memegang peranan penting di sana dalam ikut mensukseskan karya upacara yadnya yang dilaksanakan oleh masyarakat itu. Jadi kalau tiang sepintas itu mirip ya definisinya dengan topeng Sidakarya. Jadi dia sebagai pemuput. Jadi yang pertama itu ada unsur pemuputnya adalah sebagai sarati menyelesaikan Banten. Yang kedua pemuputnya adalah pemuja. Beliau adalah Ida Sang Sulinge atau pemangku Eka Jati, Dwi Jati. Yang ketiga itu adalah wali. Wali itu adalah wayang lemah ya, sebagai pengantar pemuput karya. Jadi sesuai kalau tidak berisi wayang, kalau karyanya besar itu rasanya tidak sempurna, sehingga yang medue karya itu nunas tirta pemuput wayang. Sehingga selesai pelaksanaan upacara itu, tirta itu ditunas oleh sang Dwe Karya, lalu kita menjalankan atau menyiratkan tirta itu kepada di sekeliling upacara yang dilaksanakan itu. Ya, harapannya adalah pelengkap daripada yadnya itu ada bantennya, ada pujo mantranya, setelah itu ada lapar-laparnya tentang dari bagian dari Weda itu. Baik. Ya. Jadi Niki peran atau definisi wayang Niki dalam budaya Bali khususnya di agama Hindu berkaitan dengan yadnya Niki sendiri. Baik. Lalu kalau Bapak Made mungkin ada definisi lain atau pendapat lain atau mungkin sama? Mungkin saya melengkapi apa yang disampaikan Jero Mangku, sangat betul sekali, benar sekali apa yang kita rasakan di dunia perwayangan pedalangan. Ya. Nah, saya menambahkan sedikit. Yang pertama adalah seni pewayangan ini adalah warisan budaya yang adiluhung, bukan hanya Nusantara, bahkan dunia mengakui. Ya, karena wayang sendiri tahun 2003
kesenian wayang diberikan anugerah yang luar biasa dari UNESCO di bawah bendera PBB, Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Mahakarya, warisan yang sangat luar biasa sekali. Sehingga saya melihat seni pewayangan di sini sangat multikompleks dan multifungsional. Yang dimana apa yang dimaksud dengan multikompleks adalah di seni pewayangan itu semua unsur-unsur seni masuk. Jadi di pewayangan itu semua masuk. Berbeda umpamanya dari seni tari, tabuh tersendiri, di pewayangan semua masuk. Salah satu contoh adalah di pewayangan itu seni tari masuk, tetikesan wayang. Seni musik, apakah itu musiknya tabuhan, apa seni olah vokal, ya, seni kriya, ya, seni sastra, semua seni unsur masuk di sana. Sehingga itu yang saya maksud adalah multi kompleks. Sehingga sangat luar biasa sekali kesenian ini. Yang berikutnya adalah fungsional. Fungsional ini adalah di mana diberlakukan ini. Apakah sebagai apa yang disebut dengan jero mangku wau, apa sebagai pelengkap upacara, sebagai dia hiburan, apakah wawali bebali-balihan, gitu kan? Nah seperti itu. Jadi sangat kompleks sekali sehingga seorang dalang itu dituntut dituntut untuk kemampuan untuk mengemas itu semua, karena isi dari semua itu bentuk. Aspek dari isi, aspek dari bentuk itu harus tercover. Isi ceritanya bagaimana, terus isi tontonan, tuntunan, pembelajaran, pendidikan moral, budi pekerti, semua masuk di sana. Nah, kalau saya seperti itu menambahkan sedikit bahwa kesenian pewayangan ini sungguh luar biasa, sangat multikompleks, sangat multifungsi, bahkan diakui oleh dunia, sudah diberikan pengakuan oleh dunia UNESCO. Nah itu kalau dari saya penambahan sedikit. Baik, terima kasih Pak Made. Benar ya Niki, dengan adanya budaya kemudian warisan yang adiluhung ini kita juga patut berbangga dengan warisan ini, apalagi juga pastinya harus menggait yang namanya generasi muda, karena kan harus diregenerasi untuk terus dilanjutkan. Nanti yang menjadi penerusnya Pak Ketut pasti Pak Made. Nanti setelah Pak Made harus ada lagi kan? Harus dicetak lagi ya. Penting begitu adanya yang namanya peran generasi muda. Baik, sebelum kita lanjut lagi ya Niki, Pak Made, kita pasti tahu karena kalau di wayang Niki kan ada seni kriya, tadi Bapak Made jelaskan. Tentu banyak karakter-karakter dari wayang itu sendiri kan, yang pasti ini juga unsur seni dari bagaimana ukiran-ukirannya, kemudian juga seni yang lainnya. Lalu karakter dari wayang itu sebenarnya berapa jumlahnya atau tidak bisa dihitung karena saking banyaknya ini? Iya, kalau berbicara karakter sebenarnya sama seperti kehidupan di dunia, sama seperti manusia. Berapa jumlah karakter manusia, segitu pun banyak karakter wayang itu sendiri, karena itu kontemplasinya. Nah sebelum mengarah ke sana, khususnya kita berbicara wayang di Bali. Kalau berbicara karakter wayang yang mana? Wayang yang mana? Khusus di Bali yang saya tahu ada wayang Parwe, Ramayana, Calonarang, Gambuh, Tantri, Babat, bahkan wayang Perkeliran Gaya Baru. Ada juga ya sudah. Perkeliran Gaya Baru yang dicetuskan oleh kampus isi Denpasar seperti itu. Nah setelah itu baru kita berbicara terkait dengan karakter. Salah satu contoh epos Mahabharata wayang Parwe. Kalau saya sering wayang Parwe ngayah di pura gitu ya. Nah tentunya berbicara dengan karakter, pertama adalah busana. Ya semua itu pasti kelihatan dari apa pengangguran nih gitu ya. Umpamanya dari galungnya Candi Kurung, ada apa berarti ini berarti Prabu, para ratu, seperti itu. Yang kedua, kalau dari pakaian sudah dari sisi warna, menbarak warnanya berarti kini karakter. Seperti itu. Ya? Simbol itu semua tentang simbol-simbol, semua tentang simbol-simbol. Yang berikutnya tentang anatomi tubuh gitu umpamanya. Ada jika wayang itu matanya nelik, dedeling gitu, karakter mungkin dia keras. Jika sipit gitu pokoknya berarti karakternya para yogis lah ya, paranda segeli seperti itu. Yang kira kalau sipit niki dari Cina mungkin. Enggak ya Pak ya? Dulu seperti apa? Seperti itu.
Begitupun juga gigi. Gigi pun menunjukkan sebuah karakter. Gigi 1 ada 2 punakawan. Baik. Nah, bisa dilihat merdah tualen, sangut dalam. Tidak ada merdah tualen giginya banyak. Nggak ada. Iya, dari seperti itu. Baik. Nah, gigi yang nganga tajam ya udah berarti karakter ugal-ugalan, berarti keraksasaan atau seperti apa. Baik. Nah, yang berikutnya dari apa lagi? Dari tangan. Berarti wayang itu kan ada tangannya lepas satu, mati satu, atau lepas keduanya gitu ya. Baik. Ya, lepas keduanya itu mungkin yang bersifat ada dharma. Lepas satu kewibawaan. Nah, gitu umpamanya ya. Baik. Ini kan dari segi anatomi dan tangan. Begitupun tentang keluar masuknya wayang. Oke. Keluar masuknya wayang kalau dari kiri berarti sifat keluar karakter wayang yang sifat adharma. Kalau yang dari kanan dharma. Baik, Pak Made nanti kita akan bahas lagi ya, karena tadi sekilas sudah anatominya, kemudian juga tangan dan lain-lainnya. Juga Pak Netra nanti kita akan bahas lagi. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali di Obrolan Budaya. Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Iya. Dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh dunia. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bagaimana Teteh ajak traktir, janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Terus sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan Elemen Reunion. Tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama JJ. Dan saya Dede Firdaus dan ada The Rain. Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, flute. Kembali di Obrolan Budaya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI, tentunya di RRI Net Anda bisa tonton apa yang Anda dengar. Masih bersama saya Ita Febrianti yang membahas mengenai topik yakni wayang di mata generasi muda. Sudah bersama dua narasumber yang tadi sudah memaparkan ya bagaimana wayang di kehidupan masyarakat, tentunya juga anugerah warisan yang adiluhung yang kita punya nih King. Jadi ada Pak Made dan juga Pak Ketut nih King. Tadi kita bahas soal karakter wayang dan itu masih terjeda Pak. Saya masih penasaran karena masih anatomi terus tangannya, apalagi nih yang belum Pak dari karakter wayang ini. Boleh dilanjutkan. Boleh dilanjutkan sama Pak Ketut, silakan Niki. Kait dengan karakter wayang, kalau Titiang kan bagi Titiang itu unik ya, unik sekali karena memerankan karakter itu kita sendiri yang memerankan karakter yang banyak itu. Ya contohnya aja sekarang peran karakternya Tualen, bagaimana kita harus lemah lembut, berwibawa, penyampaiannya agamais, ya sehingga sebagai penuntun kita dianggap di dalam penyampaian di dalam melakoni wayang itu. Setelah itu ada merdah yang begitu dengang, yang begitu kenyat, yang begitu kontradiksi, yaitu dia sering nengkik ya, sebegitu. Bagaimana kita memerankan kita seorang diri, memerankan yang halus, yang memerankan yang kenyat keras, yang basangnya bawa ya. Nah itu luar biasa. Jadi setelah itu ada dalam, begitu kenyatnya, begitu bangrasnya. Nah, apalagi itu sesuai dengan warna ya, agak kemerah-merahan, kenyat. Nah, setelah itu ada peran sangut. Sangut itu yang notabene adalah yang juga berpengalaman, mungkin
pengalaman dia adalah berpolitik mungkin ya, sehingga dia bisa sesuai dengan namanya sangut nyangut ya. Di sini dia menang, dia ke sana. Di sana ada pesta, dia makan bisa. Jadi idealismenya dia itu sulit kita hitung. Sebagai memerankan yang keempat itu sudah luar biasa. Jadi kalau kita mencari seorang calon dalang, kita uji dia di empat itu aja dulu. Kalau pemeran yang halus itu enggak begitu. Ya seperti Praratu ya, enggak begitu. Jadi 4 ini megang peranan, jadi apakah itu dalam pembelibagannya, penyampaiannya dalam sosialisasi dengan gininya, di pementasan itu. Jadi yang karakternya itu tuh semua sudah terkandung di dalam Punakawan itu. Punakawan itu baik. Jadi niki karakternya 4 niki menjadi dasar ya, Bapak Ketut nih dasar. Jadi sebelum menjadi seorang dalang berarti dulu Pak Made seperti itu ya di tesnya mungkin atau belajarnya seperti itu. Belajarnya seperti itu ya. Benar yang disampaikan belajar Mangku. Benar. Jadi 4 niki menjadi dasar. Tidak ada tualian itu kenyat, tidak ada. Gitu dong, usah ngadol gitu. Jadi gitu dah, gitu dah. Jeng nani, jeng sing bisa ngoyong nani ya. Ini nanang, jadi peran-peran kita sebagai seorang tua yang bijaksana, yang halus itu diperankan di dalam perilaku tualen itu. Jadi sehingga 4 itu pegang peranan sekali, jelas dia. Masing-masing punya karakter kan begitu jelas. Juga pasti manusia punya karakter yang masing-masing kan Nah, kalau karakter manusia itu menurut kelahirannya lagi. Apalagi lahir di Kuwayang, harus cepat dalang sehingga supaya dia mau lemah lembut. Astungkara ya. Dan kalau tadi Pak Ketut bilang nih, kita tantangan ya Niko kan. Sebagai seorang dalang kita sendiri harus memerankan banyak karakter. Nah, berarti kan Niki juga menjadi pemacu juga ya. Pak Tut ya untuk belajar yang namanya bagaimana memerankan karakter itu. Lalu kenapa nih Pak Ketut tertarik untuk yang namanya terjun di dunia perwayangan? Ini pertanyaan yang menarik sekali ini, kenapa tertarik gitu ya. Jadi mengawali Titiang sebagai seorang dalang, jadi dari sudah remaja sudah menekuni yang namanya Mesekaragung. Dari dulu udah ya berarti. Mesekaragung. Dan itu sudah level-level juara aja. Baik. Nah, setelah itu keinginan dari diri sendiri itu memang tidak ada, tidak pernah terbersit kita akan menjadi seorang dalang. Nah, setelah kita dilihat mungkin oleh teman-teman atau kerabat atau yang lain, kita dinilai mampu, Titiang disuruh belajar oleh pemimpin Printing Mas. Nah, Niko pertama kali tahun berapa, Pak? Itu kalau tidak salah itu tahun 97 lah salah. 97, sampai sekarang udah melebihi umur saya ternyata itu Pak ya. 97, jadi Titiang diberikan kesempatan untuk belajar wayang, dicarikan guru, disediakan alatnya wayang. Mungkin ya itulah yang dinilai mampu. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran itu Titiang mempunyai seorang guru, satu dulunya dari ISI Dewa Wicaksana, sekarang dari rektor di Irian Jaya, setelah itu Kadek Widjana, setelah itu ada Bapak Sije, setelah itu ada Pak Ketut Kaca. Jadi banyak beliau yang dari Printing Mas mendatangkan guru itu, dia hanya datang belajar ke sana aja. Dalam tempo 3 bulan saya sudah harus bisa memainkan wayang yang ada di Pura Dalem. Wayang yang ada di Pura Dalem. Penatar Sumedang. Baik. Nah, pada saat tahun 1998 ada Pemasupatian Barong, sekaligus Titiang dilantik di Winten sebagai seorang dalang di Pura Dalem. Baik. Wow. Nah, setelah itu berlanjut karena Tiang yakin dan percaya sama juga seperti Arjo Cowok, yaitu di Printing Mas, taksunya beliau adalah di Pura Dalem Penatar Sumedang. Mungkin Tiang pada saat itu luar biasa, beliau juga menganugerahkan kita sebagai seorang dalang yang mungkin mentaksu ya. Setelah itu banyak yang minta supaya Tiang melesaikan yadnyanya atau banyak yang melukat. Jadi Tiang kan harus kula nuwun kepada pengurus pura supaya wayangnya itu dapat Tiang pinjam, Tiang pakai untuk melaksanakan tugasnya sebagai orang dalang. Nah, kelamaan karena sering Tiang pentas,
Ada juga orang mau mendanau-punyakan uang untuk membeli wayang. Baik, Jadi kalau terus seperti ini supaya wayang duit tidak sering berjalan, jadi dia akan memberikan Bapak Ketut dana untuk persekot untuk membeli wayang. Nah, inilah yang menyebabkan terus dia mempunyai wayang Tekad di rumah gitu ya, sendiri, oke. terus ingin belajar dan ada juga begini, orang yang sudah melukat 3 kali loh. Terakhir sudah nyapu leger. Apalagi tiang didengar lagi sebagai diwinan sebagai pemangku. Apang boleh, apang dapat kan tiang melukat dengan jeruk lagi melukat. Langsung niki double gitu ya. Inilah peran. Jadi ada pengaruh spiritual, ada pengaruh beliau Ida Sang Hyang Widi Wasa yang kita sehingga dampaknya seperti itu, meyakini orang itu meyakini kita luar biasa. Ini sugesti. Tersugesti. Yang sing kan melukat dan sing kone luang bayun. Kepercayaan pasti enten ya Pak Ketut betul. Luar biasa niki sejarah atau perjalanannya hingga sampai saat ini tertarik ya. Pelestarian nih wujud pelestarian ya Pak Ketut nggih. Baik. Nah, kalau Pak Made sendiri karena kan pasti usianya terbilang muda ya. Sangat muda ya. Lebih muda dari saya kah mungkin? Iya mungkin. Nanti kita hitung umurnya ya dikurangi Pak ya. Lalu kalau Pak Made gimana? Awal mula kenapa bisa tertarik memainkan yang namanya wayang nih Pak? Yang pertama saya apresiasi ceritanya Jero Mangku luar biasa. Itu sangat menginspirasi buat saya. Betul. Yang kedua, kalau saya sebagai generasi muda sangat sulit ya tidak banyak generasi muda yang ingin belajar wayang. Tapi ada. Tapi ada. Saya pribadi itu panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Jadi sebenarnya pertama kalau dari unsur seni lingkungan di Banjar Kedaton itu unsurnya ada tari, tabuh, ada kita punya Jangir Kedaton, seperti itu lingkungan itu aja. Nah, kebetulan Bapak seorang dalang. Baik, turun-temurun berarti ya. Bapak seorang dalang, itu pun tidak pernah belajar dengan Bapak, tidak pernah. Ini aneh ya? Iya. Belajarnya sama siapa nih? Jangan-jangan sama Pak Ketut nih belajarnya. Makanya itu saya sampaikan panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Pertama tidak pernah belajar kepada orang tua, cuman mengikuti sebagai ketengkong gitu ya. Ketengkong seperti itu, tapi tidak pernah benar-benar duduk belajar. Oh, kini alasarum, kini penyacah parwo, penghalang ratu, penghalang penasar. Nggak pernah. Sehingga karena otak saya sebagai generasi muda bekerja kecerane ngalih pengupa jiwa di sana. Ini ketika saya bekerja di hotel itu di Legian, itu baru adanya stasiun TV di Bali. Di sana saya melihat ada kampus isi Denpasar. Di sana ada program gratis untuk kuliah selama 1 tahun di jurusan pedalangan. Kebetulan ngobrol sama orang tua sama Bapak almarhum Bapak Jero Mangku Made Suja. Akhirnya cerita sama Bapak bahwa ada di isi ada jurusan pedalangan. Jadi kuliahnya gratis. Jadi ingin sekali merasakan kuliah. Sehingga saya berhenti untuk bekerja di Legian. Itu sampai berhenti bekerja. Iya, sebagai ikut waktu itu. Sur meneh pangten ngerasaan kuliah walaupun 1 tahun. Setelah 1 tahun biar megai di pariwisata gitu awalnya. Setelah dibantu oleh almarhum Bapak, mempunyai beberapa kenalan di kampus isi, ternyata saya kuliah yang notabene saya yang paling muda. Waktu itu mahasiswa sampai 7 orang aja. 7 orang. Sisanya semua senior-senior. Ada Guru Anom Ranwara, ada Pak Tuye, semua penari-penari hebat ya. Dalang-dalang hebat. Ada Ayu Saraswati, ada cucunya Dalang Dewa Raimesi. Waduh, minner. Wah, ngidang apa sih? Dan akhirnya awalnya hanya sampai 1 tahun, astengkara tamat dan bisa ngwayang. Iya, bisa ngwayang. Tapi kan katanya Niki kuliah Niki penting dan prakteknya juga terus berjalan ya berarti Pak Made ya. Uniknya begini. Nah, setelah setelah saya rasakan dunia akademik itu seperti apa, ternyata pemahaman teorinya di
ilmunya di kampus, prakteknya semua ada di lapangan. Di lapangan. Semua betul. Di lapangan. Karena itu kita yang menggali. Seperti contoh saya belajar hanya sebagai ketengkong aja, Bapak, yang kedua ada Guru Namranwara, ada Bliko Manggases dulu itu sering ngikuti, cuman ngikuti aja begitu. Kalau belajar seperti orang gila. Wah, gimana definisi orang gila versi Pak Made? Karena kan beda ya pasti ya. Pengertian orang gila itu gila belajarnya. Oh, gila belajarnya. Ya, karena merasa bukan jengah. Gila yang lain ya. Iya, merasa jengah. Jengahnya gimana? Level teman tuh sudah di atas, kita tuh masih sangat di bawah. Ya sedikit tidaknya pang bisa lah bedik gitu ceritanya. Akhirnya beli Walkman sebagai perekam itu masih ada kaset pita. Beli kasetnya Dalang Buduk itu waktu itu, terus saya putar ceklak. Lemah peteng mungkin. Iya, kayak orang gila di kamar. Jadi ya orang tua ya kenyam-kenyam gitu aja. Tidak pernah mengarahkan. Tidak pernah mengarahkan seperti itu. Berarti memang panggilan jiwa. Nah, itu yang saya sampaikan kata kuncinya panggilan jiwa. Lebih-lebih kalau di kampus itu kan stylenya itu sekawati. Diimplementasi di lapangan karena saya di Denpasar itu stylenya bebadungan. Itu tantangan lagi. Oh, berarti ada beda-beda style juga nih Gigi ya, khususnya di Bali ya ada umpamanya sekawati, bebadungan gitu ya stylenya. Itu tantangan lagi yang dipelajari. Sekawati ternyata implementasi yang harus kita pakai itu bebadungan karena berkaitan dengan iringannya, iringan tabuhan gender. Berarti gitu. desa kalau patranya berbeda juga. Iya seperti itu contohnya. Contoh seperti ala sarum gitu umpamanya. Kata-katanya sama, tetapi menyanyikan itu berbeda. Lebih kalau ke sekawati lebih ke nada tinggi, kalau badung seperti ke rendah dia. Agak rendah dikit. Nah, seperti itu tantangannya berbeda lagi. Nika kita sudah dapat 2 kata kunci lagi nih. Tahu tentang style. Nanti mungkin kita bisa bahas style ya Pak Made ya. Karena tadi Sukawati kemudian bebadungan. Kita bongkarlah sedikit. Kita bongkar sedikit aja deh gitu ya. Biar tahu nih karena sebelum nanti ini kan ceritanya cerita luar biasa ya. Seneng-senengnya gitu ya dari dulu menekuni yang namanya dalang. Lalu hambatannya apa? Penasaran juga nih kayaknya. Sebelum ke hambatan nanti kita akan bahas soal style wayang dulu ya Pak Made dan juga Pak Netra. Jangan kemana-mana pemirsa dan pendengar RRI Net. Nanti kita akan kembali lagi di Obrolan Budaya. Sebaiknya Anda tahu, Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Sasando, alat musik khas Pulau Rote yang sekilas mirip gitar ini, konon sudah digunakan masyarakat di Rote, Nusa Tenggara Timur sejak abad ke-7. Sasando memiliki bagian utama berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu. Pada bagian tengah alat musik berdawai ini berbentuk melingkar dari atas ke bawah. Dawai-dawai pada sasando direntangkan di tabung dari atas ke bawah yang sudah diberi ganjalan-ganjalan. Berdasarkan struktur nada, sasando dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Pertama, sasando gong dengan sistem nada pentatonik memiliki 12 dawai. Sasando jenis ini biasanya hanya bisa digunakan untuk memainkan lagu-lagu tradisional masyarakat di Pulau Rote. Kedua adalah sasando biola, memiliki sistem nada diatonik dengan jumlah dawai mencapai 48 buah. Kelebihan dari sasando ini terletak pada jenis lagu yang bisa dimainkannya lebih bervariasi. Sasando biasanya dimainkan untuk mengiringi lagu pada tarian tradisional masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kembali lagi di Obrolan Budaya. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Masih bersama saya Ita Febrianti yang membahas nih bersama 2 narasumber mengenai topik wayang di mata generasi muda. Tidak terasa tadi banyak sekali ya sudah kita ngobrol bersama nih mengenai bagaimana wayang, banyak perkembangan yang terjadi, kemudian cerita unik dari masing-masing Pak Ketut Netra dan juga Pak Madeng ya tentang wayang itu sendiri. Nah, kalau masalah style tadi kan dibahas di singgung sedikit tuh tentang style. Kalau style Sukawati beda, style Badungnya Nika juga beda. Lalu sebelum ke style ya Pak, ke Pak Made nanti tiang ke Pak Ketut Dumun. Dari Pak Ketut sendiri, style dari Sukawati dan Badung Nika seperti napi Pak?
Sapuniki, kalau di tiang pribadi, karena senang dengan intonasi lagunya sangat tinggi dan itu manis, dan juga guru tiang itu stylenya adalah Sukawati, ya otomatis nyambung. Tiang senang dengan style Sukawati, style Sukawati. Jadi Sukawati itu sudah masuk dengan tiang begitu senangnya tiang, karena kita bisa mengeksplor suara kita. Berarti yang identik nih kan dari Sukawati ini kan apinya Pak? Lagunya, jadi ada ciri khas bedanya, ada ciri khas pengerahinannya, kan ada ciri khasnya, otomatis pengerahinan itu diikuti dengan gender yang berbeda. Ada gender alat musiknya juga berbeda dengan Badung. Kalau Badung mengikuti pada lagunya. Mengikuti pada lagunya. Nah, kalau di Badung ke sendiri stylenya beda kah atau seperti apa? Kalau di tiang Badung belum pernah yang memainkan versi Badung, mungkin Pak Made ya. Khasnya ya. Khasnya. Mungkin Pak Made bisa menguraikan itu sehingga karena kan itu dasar tiang itu adalah intonasi nada tiang tinggi. Jadi senang dengan yang manis. Yang manis. Berarti Niki ada dua versi. Kalau Pak Ketut nih ke style Sukawati, kalau Pak Made style Badung. Boleh nih kita versus ya. Boleh nggak Niki? Ini undangan narasumbernya pas. Ada dua versi. Ada dua versi. Kalau tiga jadi nanti 3 triple nanti versusnya ya. Jadi berdua dumun. Boleh Niki dicontohkan deh dari Pak Ketut dumun nih, Niki. Ya kalau versinya Sukawati yang kita tahu pengerahinannya kan ini contohnya ya. Rakina dadas kemantian muni. Mantap. Boleh tepuk tangan ya Pak ya. Ada penonton juga banyak di rumah pasti ya. Ada berapa ribu penonton yang nonton pasti nge. Ini kan dari Sukawati nge. Baik. Nanti kita ulas sedikit apa sih yang tadi disebutkan ngenten nge dinyanyikan oleh Bapak Ketut. Kalau Pak Made silahkan Pak Made. Kalau Sukawati pasti lebih ke manis, ke lebih melengking. Kalau Bebadungan dia lebih ke besar, lebih ke wibawaan seperti itu. Nah, kata-katanya sama, ala sarum ya, pengerahinan ya, satu bait aja. Kalau Bebadungan seperti ini Ki. Rahino dadas kemandian namuni kemredang. Nah, satu bait seperti itu. Baik, boleh tepuk tangan juga ya. Karena kan tadi Pak Ketutnya tepuk tangan ya. Karena Sukawati pasti melengking. Melengking manis dia. Rahina dadas kemandian namuni meradang. Nah, kalau Badungan rahina dadas kemandian namuni. Nah, kalau saya sebagai pendengar ya mendengar perbedaan dari segi suara bulatnya dan melengkingnya itu ya. Tapi kalau makna lainnya itu ada yang berbeda nggak nih Pak? Jero mangku durus. Jadi dalam pemaknaan itu sebenarnya sih tidak ada. Jadi semuanya itu kembali kepada kita sendiri yang memainkan wayang itu. Jadi makna apa yang kita akan mau sampaikan kepada khalayak umum. Karena kita sebagai seorang dalang, kalau melihat dari pakemnya, seorang dalang itu adalah empu dalang. Empu dalang itu adalah kalau dulu dia memberikan dharma wacana kepada masyarakat supaya masyarakat itu tahu tentang ajaran agama. Jadi tidak seperti sekarang dharma wacana itu melalui media-media ya, media TV, media radio. Kalau dulu media dharma wacana itulah melalui pementasan wayang. Sehingga seorang dalang itu berperanan penting di dalam penyampaian tuntunan agama terhadap masyarakatnya. Gitu. Jadi itu yang perlu disampaikan. Jadi sekarang ya harapan kita itu bagaimana kita mengemas wayang itu supaya ada daya tarik dan itu dapat penyampaiannya itu dapat diterima oleh masyarakat, apalagi masyarakat yang kekinian sekarang yang berbeda sekali karakternya, yang menjauhi budaya, yang menarik budaya luar. Ini susah
Susah sekali tantangan kita sebagai seorang dalang ini susah sekali. Nah, untung-untungnya juga ada pencerahan-pencerahan agama masuk ke wilayah kita sekarang ini, tidak hanya melalui pementasan wayang, juga ada versi-versi lain di dalam penyampaian agama itu, tuntunan-tuntunan agama itu, sehingga bisa tercover atau bisa diterima oleh masyarakat umum. Baik. Jadi kalau wayang itu sebenarnya tidak sulit untuk dipelajari atau kita merasa rendah terhadap masyarakat ketertarikannya kalau tidak menilai tidak seperti itu. Kita sebagai orang yang mampu memberikan wadah dulu kepada masyarakat umum itu, wadahnya apakah itu dipersiapkan alat sarana nanti dia akan mau, dia akan rasa terpanggil. Sama kalau Ketiang dulu aktif di Kelurahan Sumerte ya. Kalau membikin acara utsawa di lingkungan tingkat sekolah dasar atau membikin lomba sebagai seorang pengentor acara. Pengentor acara. Itu susah kayak kalau sudah diberikan wadah, sehingga masyarakat itu akan antusias ikut. Yang awalnya kita tidak menyangka dia akan bisa jadinya. Seperti kemarin ada lomba utsawa tingkat anak-anak SD, ya dari SD 1 peserta SD 3 lalu SD 10, ternyata juga bagus sekali, luar biasa. Berarti tidak perlu dikhawatir, yang penting kita menyediakan dia wadah untuk berekspresi, apakah itu latihan atau lomba. Itu yang terpenting daripada sama ragu guru wisesa. Baik, yang penting Niki artinya jangan menilai buku itu dari covernya saja kan. Jadi kalau kita nggak tahu dalamnya, kita tidak tahu bagaimana potensinya. MC pengentor acara sebagai pembawa acara Bali itu kan susah. Mau bahasa Bali kayak wah halus, madio, kasar. Kayak wah. Setelah dia diajar dan juga ada penuntutnya buku-buku sekarang kan dia belajar, ternyata dia bisa mencapai juara. Luar biasa nih. Jadi ada kepuasan tersendiri ya Pak. Ada komitmen pemerintah atau guru wisesa itu menyediakan wadah untuk dia berkompetisi atau untuk dia bisa belajar, mau belajar. Itu yang terpenting. Nika yang terpenting sebagai tujuan ibaratnya nih dari wayang dan juga pelestarian budaya itu sebenarnya sendiri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan ini langka, ini enggak. Yang penting ada gak media itu? Ruangnya dulu. Ruangnya dulu. Baik. Nah kalau tadi juga Pak Ketut kan bahas Niki mengenai tantangannya sedikit ya. Nanti kita bahas tantangan. Nah dengan banyaknya juga masyarakat yang saat ini serba kekinian termasuk juga mungkin saya generasi Z gitu ya. Jadi generasi zaman sekarang itu yang kekinian. Mungkin kalau melihat pementasan wayang yang terlintas di pikiran saya lamanya, durasi, kemudian juga itu apakah ada pakemnya tersendiri Pak? Karena kan banyak mungkin masyarakat yang suka dengan hiburan, yang ketawa-ketawa pada saat santai mendengarkan wayang, tapi ada pesan di sana, tergantung gitu Pak. Kalau menurut Diang, kalau belajar secara teori pasti ada pakemnya. Ada pakemnya. Pasti ada pakem, ada tuntunannya. Pertama begini, kedua begini, ketiga begini. Nah kalau penilaian masyarakat yang sekarang di era baru itu dilihat itu adalah terlalu lama, memakan waktu, sehingga kapan itu berceritanya, ada wayang itu kan ya. Jadi menggunam itu terlalu lama. Nah sekarang kalau di Tiang, kalau itu dirubah itu tidak salah juga, seperti apa yang dipentaskan oleh Jodalang Cengblong yang saat ini sedang ngetren, dan itu sudah bertahun-tahun beliau masih di tangga atas ini, tidak ada saingannya nih, luar biasa nih. Tergantung juga SDM seorang dalang itu harus kemampuannya sejauh mana. Jadi dia bisa menyerap aspirasi masyarakat dan disampaikan melalui media pementasan wayang. Itu luar biasa sekali. Tiang apresiasi. Tiang kan juga sebagai pernah sebagai pengurus Pepadi di Kodea. Jadi mengawali ada Pepadi yang sebagai sekretaris, ketuanya adalah Guru Anom. Jadi itu banyak diceritakan banyak nih versi-versinya ini dalang seperti ini. Nah, kita tidak terpengaruh dengan itu. Kita jangan berkecil hati, kalah bersaing kalau memang kita tidak mampu. Jangan itu dinilai itu wayang itu jelek, ini wayang. Jangan, yang menilai itu kan masyarakat. Betul dia sekali. bisa menerima. Kalau Cengblong luar biasa, jadi itu penyampaian sastranya itu luar biasa. Jadi dan bisa penyampaian secara kekinian. Nah, Tiang imbau sebagai seorang dalang yang lain juga supaya bisa meniru jejak seperti itu. Kalau yang namanya, itu seorang guru tulen,
Apa yang kita baca, kita sampaikan dengan versi kita, dengan menimbulkan daya tarik yang luar biasa. Itu yang terpenting. Yang menarik dan juga menggait antusias masyarakat. Baik. Kalau ke Pak Made, karena kan Pak Made juga pasti anak kekinian ya. Iya, betul. Tahu perkembangan dunia zaman sekarang itu seperti apa. Kalau menurut pandangan Pak Made seperti apa nih? Kalau dari pandangan generasi muda, khususnya kepada saya, yang pertama yang saya garis besari adalah saya pribadi generasi muda, saya masih sangat harus banyak belajar, ya. Baik. Karena perubahan itu udah pasti, ya, perubahan itu sudah pasti. Tetapi bagaimana caranya generasi muda itu walaupun ada sebuah perubahan tidak meninggalkan sebuah pakem-pakem tersendiri, ya. Yang berikutnya adalah yang tadi disebutkan adalah kalau saya melihat dari generasi muda, sekarang kita melihat audien. Apa sih sebenarnya kebutuhannya? Tentunya di dalam pakem pewayangan itu tentunya ada alurnya, pembabakannya seperti apa. Tinggal itu yang kita sesuaikan. Sehingga tidak mengurangi makna dari sebuah keutuhan seni pertunjukan wayang itu sendiri. Seperti itu. Nah, jangan salah juga, di pegunungan itu merupakan itu inti cerita. Baik. Itu inti cerita. Di sana ada filsafat, semua juga ada di sana. Di sana penting. Nah, cuman porsinya kita sesuaikan dengan kebutuhan dari audiens itu sendiri. Iya. Nah, karena kalau kita menanyakan kepada audiens yang yang anak muda sekarang pasti lebih ke bebanyolan. Tetapi zaman sekarang ini kita belum ke generasi muda full loh. Ini masih transisi. Kita masih punya penglingsir kita, masih melihat atau menilai sing ada satuan ini wayang nih bisa seperti itu. Betul. Di jo satuan adi macanda kan Nah, disinilah kemampuan seorang dalang untuk bisa mengemas itu sesuai kebutuhan. Porsi sesuai nuwoknya berapa persen, bebanyolannya berapa persen. Itu pun harus ada etikanya. Itu yang menjadi tantangan generasi muda sekarang. Ada sebuah etika di dalam, semuanya etika. Kan lebih-lebih sekarang penyebaran media informasi kan sekarang sangat cepat sekali. Betul. Itu sebagai sebuah gambaran bagaimana perkembangan dunia pewayangan itu. Karena agar tidak menjadi bumerang. Bumerangnya seperti apa? Ketika kita ingin hanya memenuhi kebutuhan audiens bebanyolan aja, ternyata kita keluar jalur. Iya, betul. Tidak ada etikanya, justru yang awalnya kita ingin mengajakkan wayang itu sendiri sehingga kita yang menghancurkan seni pewayangan itu sendiri. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Nah, kalau seperti saya contoh memerankan wayang itu, nah itu yang porsi-porsi itu yang saya pribadi yang saya harus atur, yang saya harus sesuaikan. Begitu. Baik, jadi Niki tidak melepas yang namanya pakem, tahu etika, tapi tetap menyisipkan yang namanya hiburan atau bebanyolan itu. Karena kan tergantung Niki target audiensnya ya. Ada namanya di dalam seni pertunjukan itu lalah manis. Lalah manis dijo harus serius, dijo harus sebet, dijo harus ngeling, dijo harus demen, dijo mecando. Porsinya itu. Di sana kita menyesuaikan porsi itu. Mang lalah manis pertunjukannya. Pangtan lalah manis. Iya, masih lalah. Kan masih manis nah. Yang manis tan luang masih bas manis. Asam gini nyanan. Nanti sakit kalau terlalu manis. Nanti sakit gula. Iya, sakit gula nanti diabetes nanti kalau terlalu manis. Jadi lalah manis porsinya 50-50 gitu. Karena ini kan kontemplasi tentang kehidupan manusia. Seperti ya semua dayu, semua kita punya tantangan kehidupan masing-masing kan. Betul. Di sanalah sebenarnya cerminannya. Kita menunjukkan keutuhan bayangan kehidupan sosial manusia. Baik pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI, kalau tadi kita sudah ngobrol banyak mengenai definisi wayang, kemudian perkembangan wayang, cerita menariknya dari seorang dalang. 2 orang dalang tepatnya ya, bukan seorang dalang. Jadi 2 orang dalang yang sudah memberikan pemaparan mengenai bagaimana wayang di mata generasi muda. Nanti kita akan kembali lagi di Obrolan Budaya. Jangan kemana-mana. Sebaiknya Anda tahu, Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur terkenal karena keindahan alamnya yang antara lain berupa perbukitan eksotis, kudanya yang gagah, hamparan padang rumputnya yang cantik, serta iklimnya yang panas. Selain itu, ternyata Sumba juga menyimpan keindahan alam lain berupa air terjun yang masih sangat alami. Keberadaan air terjun yang bernama air terjun Lapopu
terletak di Desa Lapopu, Kecamatan Wanokaka, dalam kawasan Taman Nasional Manukpeut Tanah Daru, merupakan mata air dan surga yang tersembunyi di tengah panasnya terik matahari dan keringnya udara di Sumba Barat. Air terjun Lapopu berbeda dengan air terjun lainnya. Air terjun ini bertangga-tangga sebelum sampai di kolamnya. Tinggi air terjun ini kurang lebih 90 meter. Air terjun Lapopu merupakan destinasi wajib bagi pengunjung yang melakukan perjalanan darat menjelajahi eksotisme Pulau Sumba dari barat ke timur. Air terjun Lapopu juga dimanfaatkan sebagai sumber air bagi masyarakat setempat dan berpotensi sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidrolistrik. Kembali di obrolan budaya, pemirsa RRI dan juga pendengar setia RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, masih bersama saya Ita Febrianti. Di segmen terakhir ini ternyata saya masih ditemani dua narasumber yang tadi sudah berbincang banyak. Kalau sekarang saya merasa pengen tahu gimana sih kesulitan menjadi seorang dalang ya, karena dari segi umur kalau Pak Made nih dengan Pak Ketut jadi sudah melewati banyak lika-liku ya ibarat ya, nggak kehidupan aja yang ada lika-likunya, juga menjadi seorang dalang pasti ada lika-likunya. Apa sih kesulitannya biar bisa main dua tangan kemudian kaki dari mesile nih Kang ya, kemudian juga suara olah vokalnya seperti napi Pak? Silakan Pak Ketut Dumun. Ini kalau menurut Diang, hambatan itu sebenarnya tidak ada ya. Wah, tidak ada ya. Asalkan kita sudah mempunyai dasar-dasar seperti yang Diang sampaikan di awal. Satu adalah mempunyai kelintum suara yang baik. Yang kedua adalah kita bisa menyanyikan lagu-lagu apakah itu sekaralit atau sekar madil. Nika dasarnya berarti ya. Nah itu yang ketiga, kita senang mempelajari tentang agama. Jadi itu yang sebagai dasar kita untuk menjadi seorang dalang, karena penyampaian tuntunan itu adalah tuntunan semua mengandung tentang keagamaan. Jadi kalau kita tidak senang dengan agama, tidak senang dengan sekaralit, sekaragung, notabene itu sebagai dasarnya, jadi apa yang akan disampaikan? Jadi keluar dari pakem yang disampaikan oleh Pak Made tadi. Kalau keluar dari pakem, apa ya satu wayang ini dalangnya di. Nah, seperti ini. Jadi pakem wayang itu sudah jelas, dia adalah sebagai penuntun keagamaan kepada masyarakat. Jadi baik itu merupakan nyanyiannya yang merdu menimbulkan daya tarik, baik itu merupakan percakapannya yang bisa notabene berbeda-beda dengan memainkan dengan pemeran satu orang dalang memerankan dua wayang atau tiga wayang. Sehingga ini konsepnya luar biasa ini. Ini luar biasa. Ya ada suatu keahlian tertentu daripada seorang dalang. Dalang. Jadi hambatannya bisa dibilang tidak ada asal kita paham bagaimana dari wayang niki sendiri dan tahu dasar-dasar basic-basicnya nih Dumun. Di samping itu juga kan hambatan juga kalau kita sudah menjadi seorang dalang itu secara umum ya, kalau kita di Denpasar wayang di Singaraja. Jadi Titiang pernah wayang di Kayu Putih. Ini luar biasa jauhnya. Beleleng. Jadi dari sini ke Bodugol itu udah bosan, dia udah pusing duluan. Jadi kita berhenti dulu, setelah itu singgah itu minum kopi, setelah itu baru berangkat lagi. Nah itu tantangan daripada tempat ya, sehingga kita juga menguras fisik yang luar biasa. Lain lagi kita pintas di sana, itu fisiknya harus fit. Apakah kita perlu doping? Kan tidak boleh dalang doping nanti jantungnya tak boleh, nanti ginjal jantung kena bahaya. Makanya seorang dalang tidak harus olahraga, tapi harus menekuni daripada olah-olah pernapasan. Sehingga bayu pramana dalam artian pernapasan kita itu keluar bagus, harmonis, sehingga fisik kita menjadi sehat. Ya. Jadi dari segi diri kita hambatan yang pertama, kemudian hambatan masalah tempat dan lain-lainnya. Baik. Jadi kalau Pak Made sendiri, bagaimana hambatannya sejauh ini Pak menekuni yang namanya dunia pewayangan? Saya sangat setuju dengan Jermangku. Yang pertama adalah bagi generasi muda atau dengan saya sendiri, intinya adalah kita ada istilah nyeraki.
nyeraki. Dari semua unsur seni yang ada, nyeraki. Artinya kita bisa menguasai olah vokal agar bisa kita ngelaras. Ya, ngelaras itu tujuannya adalah gender seperti apa kita harus bisa menyesuaikan seperti itu. Baik. Jadi nyeraki itu dalam artian seni musik kita harus bisa, seni kriya ya sedikit tidaknya kita memahami ya. Apalagi sastra apa yang disampaikan di rumahku tadi semua. Nah itu tuh bukan sebenarnya kesulitan, itu tantangan. Di sanalah unik dalam berproses kita menuju menjadi seorang dalang. Baik. Ya, tidak ada kesulitan, yang ada adalah tantangannya. Tantangan yang ada itu karena tantangannya sangat kompleksitas, sangat banyak. Ketika sudah komitmen konsisten untuk melakukan itu, saya yakin pasti akan bisa karena maluan pedurian, mantan. Ya. Maluan pedurian. Ketika kita belajar itu, kita akan punya talent, punya bakat, baru akan menunjukkan sebuah ikonik kita, keunikan kita. Karena kita, kalau saya meyakini semua mempunyai talent, semua mempunyai bakat. Dengan ketika itu diasah, umpamanya dalam teknis pewayangan, unik ya, kan? Contoh sekali Jermanku, kan? Dalang Cengblong, kan? Unik dia, unik sehingga ada ketertarikan, bebanyolannya bagus segala macam. Atau dalang di Gianyar Tantri, unik dia, makanya semua lebih-lebih generasi muda tidak usah takut, bahkan itu kejar itu. Kita semua punya talent, kita punya bakat, potensi semua ada, tinggal mencari keunikan kita masing-masing, jati diri kita. Betul. Terakhir Niki, harapan pastinya ya untuk generasi muda, kemudian juga khususnya untuk budaya dari Bali, yakni wayang itu sendiri. Silahkan Niki. Pak Made Demun, nanti ditutup dengan Pak Ketut. Yang pertama, kalau generasi muda saya lihat pertama adalah tidak usah takut dan tidak usah khawatir. Selama khususnya di Bali, selama masih ada upacara, wayang pasti akan tetap ajak dan berkembang. Karena wayang sebagai pelengkap, sebagai hiburan, semuanya ada di sana. Ya, yang kedua adalah harapannya adalah jangan takut untuk belajar. Tidak ada yang sulit, tantangan yang banyak, justru itu yang menjadi sebuah keasikan dalam berproses. Yang berikutnya adalah jangan hanya memandang seni pewayangan pedalangan itu memainkan wayang seperti itu. Jangan, itu mungkin menurut saya terlalu sempit ya. Lebih baik kita luaskan agar tidak ada batasan. Kalau ketika kita umpamanya belum mampu untuk memainkan wayang secara teknis itu seperti apa, yang penting bagaimana nilai-nilai dari unsur pewayangan itu kita perankan di dunia nyata. Ya, salah satu contoh Panca Pandawa, gitu ya. Nilai itu kalau saya itu yang selalu saya pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai itu seorang Yudhistira karakternya seperti apa? Bijaksana, seperti kan, menjalankan dharma. Bima gimana? Kuat, berani, jujur. Arjuna seperti apa? Dia cerdas, dia mempunyai keahlian yang begitu luar biasa. Dan juga tampan ya. Nah, tampan. Yang Nakula Sahadewa. Nah, justru sebenarnya dalam pewayangan Nakula yang sebenarnya paling tampan. Baik. Iya, Nakula Sahadewa ya mempunyai keahlian. Sehingga ketika kita menggunakan itu dalam kegiatan sehari-hari, saya yakin kehidupan kita harmonis. Contoh seperti saya di keluarga, di masyarakat, di tempat bekerja, bisa ketika menghadapi orang permasalahan apapun itu, unsur-unsur itu kita pakai. Nah, pesan saya adalah yang pertama tidak usah takut tentang kesenian ini. Saya yakin pasti terus ajak selama ritual keagamaan upacara di Bali tetap ada. Yang kedua adalah jangan takut belajar. Jangan takut belajar. Yang ketiga adalah kalau belum mampu belajar secara teknis, nilai-nilai pewayangan pedalangan itu dipakai semua. Diimplementasikan. Baik, terima kasih Pak Made. Singkat saja Bapak Ketut, harapan untuk generasi muda juga wayang Niki. Harapan yang kepada generasi muda. Jadi seorang dalang itu belajar wayang itu jangan dianggap klinik. Karena mungkin di awam masyarakat dalang itu harus sakti gitu dalang. Jadi itu jangan dianggap seperti itu. Jadi kalau dalang itu adalah seorang dalang itu adalah dia harus senang membaca sastra. Jadi kalau sudah senang membaca sastra kait dengan keagamaan, dimanapun dibawa dia tidak akan pernah takut.
Baik, luar biasa. Itu pesannya. Terima kasih Bapak Ketut dan juga Bapak Made. Di obrolan budaya kali ini sudah berbagi mengenai wayang di mata generasi muda. Semoga kita bisa berjumpa kembali membahas topik-topik selanjutnya. Terima kasih dan juga pastinya semoga dilancarkan segala aktivitasnya. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI, demikianlah obrolan budaya kali ini yang membahas mengenai wayang di mata generasi muda. Sampai bertemu lagi di obrolan budaya selanjutnya. Saya Ita Febrianti dan juga bersama kedua narasumber pamit undur diri. Bersama kita tutup dengan menghaturkan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Obrolan budaya, persembahan LPP RRI Denpasar, Bali.